Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadili Susanto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumeneb, kelas 302 BPKB Jawa Timur. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3, yaitu tentang kucing untuk supervisi akademik. Dan kesempatan ini saya akan mengajak rekan guru kita, yaitu Bapak Muhammad Holil, SPD. Assalamualaikum Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Holil? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini Pak Holil, saya punya tujuan, yaitu akan melaksanakan supervisi klinis kepada Pak Holil. Iya. Dalam alur supervisi klinis itu Pak Holil, alurnya ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Baiklah Pak Holil, saya akan merencanakan untuk menemani Pak Holil observasi kelas. Kira-kira Pak Holil kapan siapnya? Insya Allah siap itu adalah hari Kamis. Hari Kamis. Pak Holil tidak merasa ketika saya bersama di kelas itu gimana perasaan? Yang jelas Pak, untuk perasaan itu karena ada semacam pengasih jawab untuk mengobservasi saya, ada semacam perasaan ya tidak enak, kurang bagaimana lah. Karena yang jelas dalam observasi itu terutama kesiapan belajar itu harus saya matangkan, harus betul-betul dioptimalkan. Bagaimana teknik mengajar yang baik, memberikan semacam metode pembelajaran yang baik, atau untuk mengkondisikan anak, mengkondisikan kelas, dan semacamnya itu harus betul-betul kita siapkan. Untuk hari Kamis ini Pak Holil materinya apa Pak? Materinya yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kebetulan kelas 8A. Di kelas 8A. 8A ya. Dari topik yang dibahas yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Berarti peserta didik menjelaskan. Ya, mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kedudukan. Yang dimaksud fungsi dan kedudukan Pancasila itu yang ini Pak, tentang masalah kedudukan Pancasila, yaitu terutama tentang masalah dasar negara. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Terus bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? Oke Pak Holil, tujuan pembelajaran sudah Pak Holil rencanakan seperti itu. Aspek yang ingin dikembangkan pada pembelajaran itu apa sih? Aspek yang saya itu kembangkan dalam pembelajaran ini yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Itu yang jelas yang harus saya kembangkan kepada anak itu bagaimana untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan kehidupan berkeluarga, bergaul dengan lingkungan. Oke, itu ya. Dari area yang mau dikembangkan sama Pak Holil itu strategi yang dipakai oleh Pak Holil dalam pembelajaran. Dalam hal strategi pembelajaran ini Pak, insya Allah akan dibagi beberapa kelompok. Dari siswa, insya Allah dalam satu kelompok itu antara 4 dan 5 siswa itu, Pak, untuk mendiskusikan tentang masalah materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terus kedudukan Pancasila sebagai watak karakter bangsa Indonesia.
Dalam pembentukan kelompok itu Pak Halil, itu didasarkan atas apa? Saya itu dalam pembentukan kelompok itu Pak akan didasarkan dengan sub-sub tema yang ada. Oh, gitu ya? Iya. Ya. Tema 1 misalkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tema 2 kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tema 3 subtema yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oh gitu ya, berarti setiap kelompok itu membahas tema yang berbeda. Tema yang berbeda. Ya. Oh iya, oke. Dari tadi sudah pembentukan kelompok ya. Model pembelajaran yang akan diterapkan ketika itu Pak? Model pembelajaran yang akan diterapkan itu model problem solving Basic learning. basic learning. Coba beri gambaran Pak, seperti apa? Problem basic learning itu yang jelas Pak, dalam diskusi kelompok itu ada semacam permasalahan-permasalahan di antara kelompok itu, maka guru selaku tenaga pendidik harus mendampingi, memberikan pengarahan, memberikan ayoman, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam tiap kelompok itu. Oh iya, oke. Yang jelas Pak Halil ya, karena adanya pembagian kelompok itu yang diterapkan dengan model pembelajaran problem basic learning itu tentu ya ada kendala-kendala ya. Kira-kira apa kendalanya yang ada dalam bayangan Pak Halil? Setelah saya ini mencoba Pak, ternyata kendala-kendalanya terhadap anak didik kita, yang pertama anak didik kita itu banyak kurang memahami referensi-referensi tentang masalah kedudukan dan fungsi Pancasila, sehingga dalam diskusi kelompok itu suasananya kurang hidup gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Sudah ada kendala, Pak Halil sudah menemukan kendala-kendala itu, apakah cara yang diambil oleh Pak Halil untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Langkah-langkah atau cara-cara yang harus saya lakukan terhadap anak didik kita dalam tiap kelompok itu, maka saya harus banyak mencari referensi atau buku-buku panduan Pak, tentang masalah proses kedudukan dan fungsi Pancasila itu Pak. Artinya buku-buku itu, baik itu buku paket maupun buku LKS, anak itu disuruh membaca lagi. Oh, itu di LKS itu. Iya. Berarti arahnya Pak Halil itu dalam mengatasi kendala itu salah satunya yang diambil dengan itu ya Pak Halil, istilah sekarang itu berdifferensiasi. Kira-kira diferensiasinya ke mana Pak? Diferensiasinya itu Pak terhadap proses Pak. Proses. Prosesnya gimana Pak Halil? Maksudnya Pak Halil? Proses itu bagaimana dalam diskusi itu anak-anak didik kita itu bisa menumbuhkan semangat Pak. Semangat untuk memahami, mengetahui tentang masalah nilai-nilai Pancasila yang dijadikan kedudukan dan fungsi Pancasila, baik itu sebagai dasar negara, baik sebagai pandangan hidup, baik sebagai sumber hukum. Artinya dalam hal proses itu anak-anak itu mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Halil. Yang berikutnya Pak Halil ya, dalam ada hambatan-hambatan mungkin Pak Halil, pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk mengatasi itu Pak? Mungkin dengan Pak Halil membawa perangkat-perangkat pembelajaran atau bahan-bahan yang dipakai ke kelas itu, mungkin Pak Halil bisa kerjasama dengan pihak-pihak sekolah. Hambatan-hambatan Pak, karena ini dalam hal proses yang jelas yang harus saya persiapkan itu tentang masalah perangkat pembelajarannya. Ya. Baik itu pakai PowerPoint Pak, yang saya coba Pak bagaimana anak supaya lebih memahami lebih dalam, saya mencoba untuk membuat PowerPoint itu untuk ditayangkan dan disaksikan. Atau dalam hal ini anak-anak bisa mengkliping Pak, mengkliping surat kabar Pak. Nah ini yang saya itu arahkan kepada anak-anak kami, biar anak-anak ini memahami betul tentang masalah kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Iya. Clipping itu Pak Halil kan sumbernya dari apa saja Pak? Clipping itu. Clipping itu Pak bisa melalui surat kabar Pak, atau majalah, atau bisa mengambil di media-media online itu. Di print out itu Pak diambil. Biar anak-anak itu dalam clipping itu anak-anak akan memahami betul Pak nantinya. Ya.
Berikutnya Pak Ulil, dengan kegiatan pra-observasi itu, apa ada manfaatnya Pak Ulil? Yang jelas Pak, manfaat kepada kami pribadi dalam observasi ini, pra-observasi ini, saya itu lebih berhati-hati dalam hal mengajar, harus betul-betul sesuai dengan modul ajar. Berarti Pak Ulil sudah siap ya untuk Iya. saya mengobservasi di kelas ya. Insya Allah. Iya. Hari Kamis ya. Iya, Hari Kamis. Jadi hari Kamis saya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, kesehatan Pak Ulil ya. Iya, Pak. Sehingga kita bisa bersama-sama di kelas untuk. Tapi perlu Pak Ulil ketahui bahwa saya mengadakan observasi di kelas itu bukan menilai ya Pak Ulil. Iya. Cuman untuk perbaikan pembelajaran kita ke depan. Iya. Terima kasih Pak Ulil ya. Iya, terima kasih Dan Pak. kita Iya. bisa melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah kegiatan Bermohon. pra observasi yang telah saya laksanakan dengan rekan sejawat saya yaitu Bapak Muhammad Ulil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.